Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar bahwa dulu ada ungkapan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan jangan menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang muda, tua banget, anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Ya. Saya akan membaca bagian surat Gembala Bapak Uskup tidak huruf per huruf, dan beberapa kali mungkin akan saya tambahkan supaya mengingatkan kita semua. Surat Gembala terkait dengan masa Prapaskah, judulnya Tinggal dalam Kristus, hadirkan damai bagi sesama dan alam ciptaan. Tema itu juga yang nanti akan menjadi bahan permenungan di APP. Moga-moga masa Prapaskah ini juga banyak yang datang ikut APP. Tidak hanya ikut memulai saja, tetapi juga APP. Sebab survei menunjukkan kalau yang namanya misa memulai, ibadat memulai itu lebih semerintil daripada ibadat APP. Benar? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tema APP ini juga kita tempatkan dalam rangka yang lebih luas, yaitu tema Ardas, Arah Dasar Keusupan tahun 2021 sampai 2025, tinggal dalam Kristus dan berbuah. Pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin bersatu mesra dengan Kristus yang dapat diwujudkan dalam hidup rohani yang teratur dan mendalam. Diingatkan lagi, bersatu dengan Kristus supaya kita mengolah hidup rohani secara teratur dan mendalam sehingga buahnya nyata. Apa itu buahnya? Damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Nah, keteraturan itu misalnya membaca kitab suci, berdoa, mengikuti perayaan sakramental, Ekaristi dan tobat tentu saja, berziarah, berdevosi, dan terlibat dalam pendalaman iman. Benar kan? Kalau pendalaman iman itu jauh lebih banyak yang datang dibandingkan dengan ziarah, ya, betul ya? Atau yang banyak ziarah atau pendalaman imannya? Monggo nanti lingkungan masing-masing kan bisa terbaca di situ. Meski demikian, jadi buahnya adalah damai dengan diri sendiri, sesama, dan alam ciptaan. Meskipun demikian, tetaplah harus kita sadari bahwa selalu ada ancaman terhadap damai itu. Damai dengan diri sendiri misalnya apa? Ancamannya kemalasan, amarah, iri hati, dan dendam. Hal-hal
hal-hal inilah bahkan bisa dikatakan sebagai sumber dosa yang menjauhkan kita dari Tuhan. Damai dengan sesama, ancamannya apa? Kesombongan, keserakahan, dan keinginan untuk memaksakan kehendak serta menguasai orang lain, kebencian dan caci maki, penindasan dan kekerasan, diskriminasi dan intoleransi, terorisme dan perang merupakan bentuk-bentuk ancaman yang paling nyata terhadap upaya hidup damai dengan sesama, dan hal ini masih terjadi di bumi pertiwi kita. Betul? Ya. Damai dengan alam ciptaan, ancamannya apa? Antara lain pencemaran dan pengrusakan alam lingkungan hidup. Hal ini berakibat pada terjadinya banjir, kekeringan, dan krisis iklim. Kita mengalami itu semua. Dan salah satu yang sudah diusahakan oleh paroki kita, meskipun belum 100% masif, semuanya lingkungan belum 100%, karena ada yang melipir, ada yang tidak, dan seterusnya, yaitu kolektor daur ulang sampah. Gerakannya kecil, sederhana, mengumpulkan sampah plastik ke paroki untuk kemudian dikirim pihak ketiga, dan kita dari situ membantu merawat dan menjaga bumi. Sak ora-orane ora nyampah lingkungan, karena yang paling merusak adalah plastik. Maka kalau di lingkungan-lingkungan terjadi gerakan yang makin masif, mulai dari keluarga, dari lingkungan paroki kita, damai dengan alam ciptaan itu sesuatu yang sangat mungkin. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, saya mengundang Anda semua untuk secara khusus memaknai ajakan hadirkan damai bagi sesama dan alam melalui ucapan syukur. Bapak Uskup mengajak supaya kita bersyukur menciptakan damai dengan sesama dan alam ciptaan ini. Syukurnya dalam bentuk apa? Syukur bahwa kita tinggal di bumi pertiwi Indonesia ini yang sangat berlimpah. Betul? Kalau Bapak Ibu pernah ke luar negeri misalnya, pasti akan rindu dengan alam atau kampung halaman. Di kampung halaman itu apa-apa tersedia, mau masak juga gampang toh. Karena juga mudah diminta. Kalau di desa-desa itu di kanan kiri tetangga arep nyayur butuh apa njaluk iso. Nek neng desa lho ya. Nek neng kutha neng perumahan njaluk mesti dibatin, pokok njalukan gitu kan. Tapi kalau di desa zaman Covid dulu yang di desa-desa itu enggak mengalami kesusahan karena apa? Alam menyediakan, bisa bertahan hidup, nyayur. Bahkan sayuran-sayuran itu kadang juga colongable, gampang dicolong maksudnya ya. Jaluk, dijumuk, dimasak dan seterusnya. Indah sekali di bumi kita. Ini alam kita. Yang kedua ada Pancasila, sehingga kita dipererat oleh sesama anak bangsa. Bapak Uskup mengangkat itu, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman itu layak kita syukuri dan dikembangkan untuk menciptakan kedamaian. Maka Bapak Uskup mengatakan begini: mesti bersatu padu dan bekerja sama menyatukan energi untuk menciptakan dan mengembangkan kehidupan bersama yang damai. Kita bangun persaudaraan insani dalam perbedaan. Hal ini akan terlaksana kalau di antara semua warga masyarakat ada keterbukaan untuk saling memahami dan menerima manakala ada perbedaan. Ada keberanian untuk dengan kasih penuh ketulusan saling mengingatkan apabila ada ketidakberesan. Ada kehendak untuk saling meminta maaf dan mengampuni ketika ada kesalahan, serta ada tekad untuk menyambut dan memperlakukan yang lain sebagai saudara yang mesti direngkuh dan dilindungi. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus, mengasihi adalah sikap hidup dan cara bertindak yang paling tepat untuk menghadirkan damai. Sebab hanya dengan kasih penuh ketulusan itulah maka persaudaraan sejati akan terwujud. Kasih yang tulus akan menjauhkan seseorang dari rasa benci dan sikap balas dendam. Demikian pula dalam khotbahnya di bukit. Seperti telah kita dengarkan dari Injil, Tuhan Yesus meminta kepada murid-muridnya agar meninggalkan hukum balas dendam. Ia menghendaki agar dalam kehidupan bersama berkembang cinta kasih yang membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan pengampunan. Tuhan Yesus bersabda dengan jelas, "Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka
yang menganiaya kamu. Saudari-saudara, di akhir surat gembala ini sekali lagi saya mengajak Anda semua untuk menghayati dan memaknai hari-hari pantang dan puasa selama masa Prapaskah ini sebagai kesempatan untuk menyatakan tobat kita di hadapan Tuhan, sesama, dan alam semesta. Kita berdoa juga agar Tuhan menganugerahkan damai sejahtera bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Saya pun berdoa untuk Anda. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kesehatan, kesejahteraan, dan kerukunan bagi kita semua. Sudah, berkah dalam, itu tulisan terakhir, berkah dalam. Lalu saya membacakan aturan puasa. Masih ingat? Kalau ingat tidak saya bacakan. Masih? Nah, ketentuannya diambil dari ketentuan pastoral keuskupan Rejo Jawa tahun 2016. Barangkali Bapak Ibu akan membandingkan dengan saudari-saudara Bapak Ibu dari keuskupan lain akan berbeda, apalagi yang di luar Jawa. Tapi menurut Keuskupan Agung Rejo Jawa, Keuskupan Rejo Jawa, keuskupan mengikuti itu ketentuannya begini. Puasa jatuh pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, puasa. Dan Jumat Agung 7 April 2023, 2 hari saja, Rebu Abu dan Jumat Agung. Lalu berpuasa adalah makan hanya 1 kali saja selama 24 jam. Ya, wes. Sisik-sisik tangiran. Selama 24 jam 1 kali saja makannya. Dulu ketentuannya dalam 1 hari sekali kenyang. Jebule esok ya kenyang, awan ya kenyang, bengi ya kenyang, njur lali poso. Nah, poinnya itu. Sekali dalam 24 jam 1 kali saja. Kalau lapar boleh minum romo, sing diatur bab mangan, ngombe ora diatur. Ambok sak gentong monggo. Anak sak kelapa, wit kelapa, kalau kelapa muda itu boleh monggo. Kan cari celah-celah ketentuan tuh kan. Dimanapun ya monggo itu. Kemudian yang terikat berpuasa adalah setelah 18 tahun dan akhir atau awal 60 tahun, umur 59,12 bulan. Kuyaman. Mesti do seneng sing umur 60 tahun ke atas asik ora poso ngono ya. Ya ini monggo lah. Kalau masih kuat boleh. Kula biasa poso ora mau boleh. Ning yen resiko ora njaluk minyak suci lo ya. Ini puasa. Ketentuan pantang itu di hari Rabu Abu dan setiap Jumat selama masa Prapaskah. Apa ketentuan pantangnya? Tidak makan daging atau makanan lain yang disukai. Tidak makan daging atau makanan lain yang disukai. Wah, kula mboten nate makan di daging ramo aman. Nah, sing mbok senengnya apa? Tempe tahu lho, pantang tempe tahu ya. Daging wis pantang, tempe tahu wis pantang ya. Monggo silahkan, ini pantang. Siapa yang wajib? Di atas 14 tahun anak-anak ya. Kalau dirasa berarti enteng untuk anak-anak itu ya, pantang game, wah, pantang PS, wah. Dulu saya pernah pantang update status, jujur malah saya diseneni ya. Romo kalau nggak update status, dagangan saya nggak laris, ya wis karepmu lah, terserah. Yang penting adalah kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lupa terikat, lupa masa tobat. Dan sekali lagi, ini semua ketentuan, alat bantu katakanlah. Yang penting dari hati kita mau bersikap bertobat. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri.